Cuma ada satu yang gue gak nyangka banget adalah tante gue tuh ngajakin gue ke pengajiannya dia. Terus di situ ada Pak Ustadz yang lumayan pembahasannya tuh logis banget gitu loh. Gue anak filsafat, gue perlu yang logis gitu kan. To my own surprise, jawabannya dia terhadap pertanyaan gue itu kok gue nyes banget dan terjawab banget. Which is gue lupa juga jawabannya dia apa. Oh gila lu. Tapi gue pokoknya lu anti klimaks banget. sorry mohon maaf. Nanti gue akan tanya lagi deh sama si bapak itu. Tapi yang menarik adalah dia menjawabnya pakai buka kitab, Bo. Wow. Kitab Al-Quran dan kitab Injil. Perjanjian baru dan perjanjian lama. Dia ngajakin kita semua baca ini. Bayangin ini semua 3 kitab ini sebenarnya dari Tuhan yang sama. Nabi-nabinya. Jadi betapa sebenarnya yang perlu kita cari itu adalah hikmahnya gitu loh. Jadi even I don't know ya, tapi murid-muridnya dia yang emang muslim dari kecil pun berguru sama dia jadi lebih toleransi dan lebih terbuka pikirannya. Dan itu indah banget menurut gue. For somebody yang baru datang dari ibaratnya agama lain gitu ya. Oh ternyata toleransi ya nih agama ini gitu loh. Jadi gue langsung yang gue mau belajar nih dari bapak ini karena dia dalam banget, maksudnya kebuka banget pikirannya dan bisa memuaskan dahaga kepenasaranan gue gitu. Jadi akhirnya boleh deh saya mau belajar sama bapak. Ya kalau belajar sama saya harus sholat 5 waktu. Kamu mau nggak? Gitu. Dan nanyanya gitu lagi. Wow. Saya pikir-pikir dulu ya pak ya. Gitu. Akhirnya boleh deh mau deh pak. Gitu. Soalnya gue pas lagi nyari-nyari orang juga nggak ada yang benar-benar bisa menjawab interest gue yang segitu ribetnya itu. Dan akhirnya bener dan intinya adalah yang gue pelajari adalah kenapa gue akhirnya menemukan di Islam. Karena Islam yang gue belajar dari guru gue ini adalah basically pasrah. Berserah. Ya. Di depan saya ini ada mantan pendeta apa? Pendeta. Dulunya pendeta. Pendeta. Nah, ini adalah saya panggilnya apa nih? Cik Kristin ya? Boleh. Cici ya berarti ya. Cik Kristin. Saya-nya apa? Li. Oh Li, berarti Sally. Sally. Nah, gue setan. Alhamdulillah Cik Kristin ini dulunya aktif di GBI, betul ya? Terus sekarang sudah menjadi muslim. Masya Allah. Nah, kita pengen dengar nanti gimana sambil kita saling sharing ya. Nanti misalnya Kristen ada mau tanya, yang saya bisa jawab saya akan jawab, yang saya nggak tahu akan saya cari tahu. Tapi yang penting pulang dari sini nanti yang jelas insya Allah iman kita makin kuat. Amin. Gitu. Cik Kristin masuk Islam tahun berapa? 2022. 22. Berarti 2 tahun ini ya? 2 tahun. Jalan 2 tahun ya berarti. Nah, boleh nggak ceritain Cik, dulunya gimana? Kok dari seorang yang aktif di GBI, kok bisa tiba-tiba ke Islam gitu? Sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi sih. Terlebih lagi mengenai pernikahan yang saya tidak mendapatkan secara detail hal-hal yang diatur di dalam Alkitab waktu itu ya. Sampai satu saat saya diundang ke teman saya yang menikah secara Islam, dan di situ dikatakan bahwa si pihak laki-laki punya kewajiban ini gitu, yang mana selama ini saya tidak mendapatkan gitu. Dan di situ mata saya terbuka betapa di dalam Quran dan di dalam Islam itu diatur secara detail gitu. Nah dari situ saya mulai mempelajari. Kalau sedemikian diaturnya, berarti hal-hal yang lain juga pasti diatur kan. Gitu. Di situ saya mulai mempelajari dari dari YouTube. Dari YouTube-nya Kak Dodi. Dan yang lain-lainnya. Dan juga ada sahabat saya, kita sering berdiskusi. Kebetulan sahabat saya itu muslim gitu. Kita suka membandingkan, tapi lebih ke secara historis sih. Gitu, apa yang tertulis di kedua kitab sucinya masing-masing gitu. Dan sampai suatu saat di dalam peristiwa proses perceraian yang tidak mengenakan itu, jadi di dalam perjalanan saya pulang dari kantor di mobil, saya nangis, saya merasa sendirian dan saya memanggil Tuhan, Tuhan di mana gitu, dan saya bertanya, Tuhan, apakah Engkau Tuhan yang sudah aku kenal sebelumnya dan sebenarnya adalah kesalahan saya yang tidak mendekat kepadanya gitu loh. Jadi saya bertanya, Tuhan tuh mana gitu. Dan pada saat itu
sambil nyetir saya berdoa dalam bahasa roh gitu, karena saya kan iya, Kristen GBI ya, karismatik. bahasa roh ya. Bahasa roh. Yang alirannya si raba-raba atau sandal lawas? Terus, mohon maaf ya. Iya. Ini cuma remind aja gitu. Iya. Dan waktu saya berdoa dalam bahasa roh, ada satu kata yang keluar dari mulut saya yang saya tidak pernah pikirkan, maksudnya tidak pernah terlintas gitu, yaitu hayakalah. Waktu itu saya bacanya seperti hayakalah gitu ya. Saya nggak bisa berhenti ngomong seperti itu. Sambil nangis? Sambil nangis. Terus Sesudah tangis saya reda karena saya kebingungan sendiri, saya telepon teman saya tanya apakah tahu nggak artinya, dan dia bilang nggak tahu. Lalu saya tanya apakah ini salah satu kata yang ada di dalam azan, mungkin saya sering dengar dan mungkin termemori secara nggak langsung, jadi itu keluar, dia bilang bukan. Lalu saya cari di Google kok. Terus dapat artinya? Dapat artinya. Artinya mungkin saya lafalnya salah waktu itu. Sebenarnya adalah hayakallah. Itu adalah salam yang artinya ada 4. Akulah yang akan melanggengkan rezekimu. Akulah yang akan memperbaiki hidupmu. Akulah yang akan membuat engkau dekat kepadaku, dan akulah yang membuat hatimu senang. Masya Allah. Gitu. Cuman satu kata itu ya? Cuman satu kata itu. Terus setelah Cik Christine tahu arti itu, gimana? Saya merasa itu kaget, tapi juga kayak ngerasa wow, ini seperti seseorang satu orang pribadi yang benar-benar memperkenalkan dirinya kepada saya dengan bukan dengan nama, tapi dengan saya merinding. terus aduh, merinding. Tapi dengan kebesarannya dan dengan fungsinya dia yang ada di dalam hidup manusia gitu loh. Dan semua itu berkesinambungan keempat hal itu. Tapi sebelum Cik Christine mengucapkan kata itu, sebelumnya apa Cik Christine pernah dengar dari YouTube apa dari apa? Nggak gitu? pernah kok. Nggak pernah. Boleh dicek aja di Google artinya apa. Mungkin nggak banyak orang juga yang tahu. Iya. Terus setelah itu baru dimulai perjalanan Cik Christine untuk ke Islam. Jadi saya semakin curious kan kok. Jadi saya mempelajari tuh apa sih bedanya. Hal yang pertama saya pelajari adalah tentang Yesus di dalam Quran gitu. Terus saya ngeliat wah ini seperti ada satu missing link yang kalau misalkan dibikin jadi satu puzzle tuh sebenarnya inilah yang tidak tertulis di dalam Alkitab waktu itu kan. Tentang lahirnya, tentang kecilnya bagaimana gitu kan. Kita taunya pas dia waktu umur 12 yang dia disunat ya, umur 8 hari terus pulang kan ke Nazaret itu di Lukas. Habis itu kan setiap tahun mereka datang ke Yerusalem. Umur 12 tahun diceritakan malah dia sedang didengarkan oleh orang-orang di dalam bait suci. Setelah itu nggak ada cerita, nggak ada kan, sampai dia kemudian melayani gitu ya, umur 30 tahun. Terus gitu. Jadi saya mulai belajar gitu, dan juga banyak tokoh-tokoh. Saya lihat kok makin kesini makin banyak ya. Apanya? Justru tokoh-tokoh agamis yang dari nonis pada jadi mualaf kok. Oh gitu. Yes. Kalau saya kan bukan tokoh agama. Kayak kalau saya kan cuma jemaat yang rajin berperpuluhan doang. Bunda Irena contohnya. Ustazah gitu. Irena, ya. Gitu kan. Terus. Terus Ko Stephen yang almarhum gitu. Kohani. Iya. Kohani Kristianto. Terus saya bingung. Oh, ada apa ini gitu? Maksudnya gerakan apa ini? Justru orang-orang bukan yang tidak tahu loh, kok. Maksudnya bukan secara ya boleh dikatakan mereka berilmu lah ya, gitu. Dan mereka mendalami gitu. Dari situ malah Cik Christine penasaran dong. Iya. Ini kenapa banyak orang masuk Islam gitu? Iya. Terus sampai ke Islamnya prosesnya gimana? Sampai ke Islamnya karena saya cari tahu, saya suka dengerin Zakir Naik. Zakir Naik, Masya Allah. Dokter Zakir Naik ya? Dokter Zakir Naik, ya. Terus juga. Sama juga berarti sama saya nih. Korban Dokter Zakir Naik gitu. Alhamdulillah ya berarti ya. Alhamdulillah. Jadi terus? apa ya kok semakin jadi pengen tahu banyak gitu. Dan juga suka mendengarkan cerita-cerita bagaimana orang tuh mualaf gitu. Maksudnya setiap pribadi tuh berbeda-beda dan itu kayak membuat saya wow, ternyata ya berjuta-juta cara bagaimana orang bisa revert
kembali. Betul. Report, betul. Ya, kembali kepada fitrahnya ya. Iya, betul. Gitu. Betul sekali. Kembali ke fitrah, nggak Kembali. pindah agama. Iya. Jadi kita sebenarnya itu bukan pindah agama, kita kembali ke fitrah manusia. Fitrah manusia adalah muslim. Lu Kristen yang rajin. Lu sangat soleh di Kristen. Sangat soleh di Sangat soleh Kristen. di Kristen. Apa yang menyebabkan lu sampai akhirnya melepas agama Kristen? Karena tadinya nyerang Islam. Tadinya benci banget sama Islam. Aku benci dong. Iya, sama orang-orang Islam tuh kayak ngelihat Islam tuh kayak norak, alergi gitu kayak. Apalagi kalau ngelihat orang pakai jubah putih, pakai peci, berjenggot gitu kayak nggak mau deket-deket. Gua bilang serem, juga. serem banget. Nah, karena benci itu malah Jadi cinta. keluar dari kekristenan itu. Kenapa? Nah, karena benci kan kalau ngeliat orang Islam kan rasanya pengen menyalahkan nabinya mereka, pengen menyalahkan Tuhannya mereka, pengen ngedebatin mereka terus. Nah, kalau mau berdebat dengan mereka, harus belajar dulu dong apa yang mereka tahu gitu. Harus belajar agamanya mereka dulu dong gitu. Nah, karena belajar agamanya mereka untuk tadinya nyerang mereka, semakin belajar kayak wah, Jadi cinta gitu kenapa ya. gini ya? Ternyata ajarannya kenapa gini gitu. Nah, semakin belajar, akhirnya ragu dengan bukan ragu dengan kekristenan saat pertama kali belajar. Saat pertama kali belajar kayak mulai yakin sama Islam. Akhirnya takut tutup buku. Nggak mau belajar Islam lagi. Takut kalau Islam ternyata benar. Oh gitu. Nah, terus akhirnya mikir daripada belajar Islam, kenapa nggak belajar Kristen aja? Kan lebih, kenapa harus belajar agama orang lain? Oke, sekarang kita dalami agama kita sendiri. Akhirnya mulai buka Injil, mulai buka Taurat, mulai belajar sejarah, mulailah belajar tentang kekristenan saat itu. Saat mulai belajar kekristenan, semakin yakin kalau Islam benar saat itu. Oh, semakin belajar yang Kristen punya, semakin yakin yang Islam benar. Nah, akhirnya kayak nggak bisa sih, nggak mungkin Tuhanku salah waktu itu gitu. Karena cinta sama Tuhan. Maksudnya dari kecil berdoa sama Yesus, dari kecil meminta sama Yesus, dari kecil apa-apa dipasrahkan Yesus. Terus harus pindah ke lain hati, rasanya kayak nggak mungkin, jangan sampai Tuhanku salah. Nggak mau lah Tuhanku salah, Tuhanku harus benar. Karena itu akhirnya jatuhlah ke agnostik. Kayak oke lah, daripada bingung Kristen ini salah, Islam belum tentu benar, udahlah nggak usah ada agama, tapi ada super power, higher power di atas sana ada gitu. Oke. Terus akhirnya di titik takut mati. Ini singkat aja ya. Ya, emang kenapa harus dua-duanya harus ada salah satu yang benar? Kenapa nggak dua-duanya benar? Kebenaran itu pasti mutlak. Nggak mungkin Aku kebenaran. udah tahu dia pasti gatel. Karena ini kayak diundang khusus untuk dia. Ini yakin gimana? Mutlak ya. Kebenaran itu harus mutlak. Kebenaran nggak mungkin dua. Kalau misalkan ada dua kebenaran, pasti satu kebenaran palsu dan satu kebenaran yang hakiki gitu, kebenaran yang asli gitu. Kayak mungkin nggak sih kalau misalkan produknya dokter ini ada dua produk, yang satu bukan milik dokter, tapi namanya sama. Terus enggak ini juga benar kok, ini benar. Kan nggak mungkin. Yang benar adalah yang punya dokter Richard. Mungkin. Gimana caranya? Enggak, logikanya itu konteksnya apa? Kalau ada Kebenaran itu satu. Iya, kalau ada banyak jalan menuju Roma, kalau kita mau ke Pondok Indah bisa lewat Ciputat, bisa lewat Blok, semuanya benar. Tujuannya satu kan? Tujuannya satu. Betul, tujuannya tuh kebenarannya satu. Tujuannya di sana. Iya. Gitu kan? Mau lewat mana aja benar. Benar, Ya. tujuannya Tuhan. Jalannya banyak agama gitu. Betul, Ya. tapi kalau jalannya ternyata tidak menuju Tuhan tersebut gimana? Bang Zuma jelaskan asal muasal Karsatustan. Kalau Kristen itu menurut pengakuan mereka, mereka mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus. Ya. Pengakuan mereka ya. Tapi Bible mengatakan bukan. Kristen itu pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Turki, Antioquia. Murid-murid Paulus disebut Kristen. Jadi bukan Yesus justru. Bukan. Wow. Siapa Paulus ini siapa? Orang yang mengangkat dirinya sebagai rasul. Mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, ini yang membuat kemudian mimbar gereja itu goyang. Ketika kita membahas ini, kenapa goyang? Karena di dalam Bible, Bang Dinda, Yesus itu berpesan sebelum dia terangkat ke langit kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jangan kau percaya kepada dia. Dia ngomong begitu? Iya. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Nah, silakan dicek para pendeta. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Setelah Yesus terangkat, di dalam Kisah Para Rasul 11, ya, Kisah Para Rasul 11 nomor 1, di situ dikatakan bahwasanya malaikat berkata, kalian yang melihat Yesus terangkat ke langit akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia terangkat. Berarti terangkat kan dengan jasadnya kan? Ya. Datang kedua kalinya dengan jasadnya dong. Kan harus sama. Ya. Untuk yang kedua kalinya. Faktanya setelah Yesus terangkat ke langit, muncul penyesat-penyesat kemudian. Suara tok, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, dari mana penulis Bible tahu kalau ini adalah Yesus? Sementara Yesus berpesan,
Matius 24 nomor 22, 21, 22, 23. Di Matius 7, Matius 24 nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus? Apa katanya? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Mu di situ adalah Bani Israel. Kan muridnya tuh. Yesus berpesan kepada muridnya, hati-hati akan datang serigala nyamar domba. Dari buahnya, dari ajarannya kau kenal mereka. Yang pertama memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku juga. Hati-hati. Pada saat itulah saya akan berterus terang kepada mereka nih, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Begitu ngomongnya? Yes. Kalau saya dengar dari ungkapan Bang Zuman, itu kayak Muslim konsepnya. Nah, makanya saya berani. Justru berbeda dengan yang dianut oleh teman-teman saudara kita ya. Benar sekali. Jadi konsep di situ juga disebutkan bahwa memang Yesus Nabi Isa itu naik. Kenapa nggak diyakini seperti itu sih sama penganutnya sekarang? Ya itu tadi. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Inna kaida syaitan. Itu. Jadi pengaruh setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Tapi ada nggak di teman-teman kita di keyakinan sebelah itu yang mengimani kitabnya tapi nggak mengimani Paulus? Mungkin ada. Apa tuh? Nah, justru karena ketimpangan itu muncul, membuka tabir bahwasanya ya ini kebenaran Al-Quran surah Al-Maidah ayat 104 ayat 14 bahwa orang-orang yang mengaku sebagai Nasrani, pada diri mereka aku tanamkan rasa kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Akhirnya kenapa Islam yang dipilih? Karena pada saat aku mulai baca-baca tuh kan pertama aku baca buku Nabi Muhammad dari Martin Lings yang nulis. Itu tuh profesor tentang histori Islam. Jadi sejarah-sejarah Islam dia benar-benar pelajari. Nah, tulisannya tuh bagus banget. Jadi halaman per halaman di buku itu bikin aku nangis, kayak berasa relate gitu. Oh, ternyata hidupnya Nabi itu juga berat ya, bukan cuma hidup aku yang berat. Karena kamu ngerasa hidup gue tuh dari kecil udah berat banget nih, gak ada mak gue gitu ya. Iya. Ternyata kamu kayak mendapat penggambaran hidup orang lain, bahkan Nabi pun berat sekali gitu. Iya, bahkan sekelas Nabi gitu kan, hidupnya tuh berat gitu. Terus akhirnya kayak aku mulai mencoba untuk sholat waktu itu, tapi sholat gerakan ya, belum dengan doa-doanya gitu. Dan ini belum mualaf ya? Belum Masih sah. Katolik nih? belum sah gitu. Terus ya aku mencoba yang bikin aku heran adalah pada saat aku melakukan gerakannya aja tuh udah bikin aku merasa tenang. Really? Gitu. Jadi waktu itu sahabatku bilang gini, dia juga datang dari keluarga yang berbeda agama ayah ibunya, terus mereka membebaskan dia untuk memilih pada saat dia dewasa gitu. Terus aku tanya sama dia, apa yang bikin kamu memilih agama kamu sekarang gitu. Terus dia bilang, Manta, coba gini aja, pada saat kamu benar-benar sendiri, kamu gak punya siapa-siapa, apa yang bisa bikin kamu ngerasa tenang? Dan di saat itu memang aku sendirian banget, aku gak punya siapa-siapa kan, cuman di kamar kos, kuliah gitu. Sejauh dari keluarga gitu. Iya gitu. Terus akhirnya aku bernazar pada saat itu. Jadi aku mencoba untuk mendoakan orang gitu. Kalau misalnya doa ini terkabul, mungkin memang ini jalanku gitu. Terus ngetes nih. Ngetes gitu kan. Iya. Terus akhirnya terkabul. Tetap nih. Cuma percobaan satu kali nih. Siapa tahu coincidence, kebetulan doang. Kebetulan gitu. Terus akhirnya aku coba lagi yang kedua. Lo bener nih. Kejadian lagi nih gitu. Oh, ternyata kalau kita, ini yang aku dapatkan gitu dari pengalamanku, bisa jadi kita tuh kalau tulus doain orang itu tuh memang terkabul gitu. Dan karena niatnya baik gitu ya, mungkin ini jalannya. Kata orang hidayahnya seperti itu gitu. I see. Terus ya udah aku akhirnya menunaikan lah dari nazarnya itu kan. Terus which is kamu udah mulai ini, maksudnya udah akhirnya kalimat syahadat nih. Iya waktu itu gitu disaksikan, apa harus dapat sertifikat gitu kan untuk ganti di KTP. Oh, kalau pindah agama gitu ya? Iya. Dapat sertifikat? Harus. Oh. Aku nggak tahu kalau agama yang lain ya. Iya. Tapi kalau ke Islam dapat sertifikat? Dapat sertifikat. Dari masjid gitu ya? Waktu itu di KUA atau masjid tuh kayak gitu. Terus jadi, KTP obviously harus ganti.
ya kan Iya, agamanya. Iya, dengan berbekal si sertifikat itu. Jadi kalau nggak ada sertifikatnya nggak bisa ganti KTP. Waktu itu ya. Oke. Kalau sekarang aku nggak tahu. Tahun berapa tuh? 2009 bulan Desember kalau nggak salah. Wah, masjid mana? Waktu itu aku di KUA Setiabudi. Oke. Ada yang nemenin? Ada saksi nggak sih kalau gitu? Ada, harus ada kan. Oh, Gitu. siapa yang saksi? Papa? Enggak lah. Saudara aku. Saudaramu? Yang muslim. Yang muslim. Nemenin. Terus dia gitu, aku takut-takut kan ngasih tahu papa gimana ya. Sure, gitu pastilah. Kan. Terus akhirnya aku memberanikan diri lah gitu. Aku kasih tahu papa ya, dia kaget lah, shock gitu. Kamu gimana tuh ngomongnya? Si mantan putri altar nih. Pa, maaf ya gitu. Mungkin papa nggak akan bangga sama apa yang aku sampein gitu. Tapi aku udah memilih nih, aku udah mantepin diri aku mau pindah gitu kan. Terus ya dia langsung shock lah, dia marah. Marah?